Kalau kita nah nih, dia tuh 1 sampai 7 hari. Nanti 1 sampai 7 hari itu dia udah mentol-mentol, lo lanjut ke kute air atau casut ya. Casut tuh pegang gini bro. Ini kayak apa ya? Kayak lendir. Iya, kayak lendir gitu, kayak tepung ya, kayak tepung silpanya ya. Kalau pakai infusor ini kita bisa 90% dari merek lain ya. Pakai screen sablon ya. Ya, lo nih ngagetin gua aja lo nih. Lo yang ngagetin gue kan? Balik ya, Gimana nih? Lagi cekikan gitu ya? Enggak sih, lagi mainan lah biasa. Udah makan lu? Udah dong. Udah nggak semangat amat pagi-pagi juga? Belum ngopi. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman Betafish, untuk sahabat ikan cupang hias, khususnya bro ya. Cupang blue rim, bukan ya? Kemarin itu. Jadi halo untuk teman-teman ya. Jadi hari ini gue mau bikinin video. Gue juga bingung sebenarnya mau bikin video apa ya bro. Lo bingung nggak bro? Bingung juga. Lo bingung apa gua gini? Ini cuap-cuap es. Kita hari ini gue mau bahas pakan burayak terbaik bro ya. Jadi tujuannya supaya burayak itu cepet gede, dan apa sih yang sebenarnya yang pantas dimakan burayak pas dia masih di usia baru netes gitu ya. Jadi di sini gue mau bahas tuntas. Sebelumnya gue udah pernah bahas, tapi takutnya nggak ada yang sebagian teman-teman belum ada yang nonton gitu ya. Jadi videonya jangan di skip ya. Oke? Udah gitu aja. Set. Mau lihat ikannya loh nih. Wah, ini ikan gue nih. Iya, ini kan lo yang kemarin lo titipin ke gue. Oh iya. Kelihatan nggak? Udah. Gak ada jual ya? Oke, di sini gue nyari ini nih, nyari apa? Nyari serokan bentar bro ya. Di sini udah gue siapin ini ya, siapin toples. Jadi di sini gue mau bahas masalah infusoria ya bro ya. Ini di sini gue udah ada nih di bak ya. Nah, teman-teman tahu nggak ini apa coba? Ayo tebak. Ini kayak air tepung bro ya. Ini kayak tepung dimasukin ke dalam air, tapi ini bukan tepung bro. Ini adalah infusoria yang kita nyari tadi pagi. Bukan gue sih ya bro ya, yang nyari si Rohman. Nah ini kenapa kok gua kasih aerator, tujuannya supaya dia nggak mati ya bang ya. Jadi di sini gue cari serokan dulu. Karena kemarin ada yang nanya juga, bang buatin dong konten pakan burayak. Padahal gue udah pernah update sih, tapi mungkin ada sebagian dari teman-teman itu nggak nonton bro ya. Nah ini kesini Mas Arif, jadi nanti kelihatan. Nah ini adalah infusoria ya bro ya. Jadi ini infusoria yang selalu gua gunain untuk pakan burayak. Nah ini udah nggak ada airnya, ini tinggal infusorianya aja. Jadi kalau kita perhatiin, untuk infusoria ini pakan terbaik untuk burayak di waktu pas kita baru tuang burayak ya. 1 sampai 7 hari sebaiknya burayak itu makan infusoria, karena ini infusoria ini lebih kecil dibanding kutu air. Jadi ini penting banget ya. Ini nyarinya di mana, Bi? Ini nyarinya di, kalau lo nanti gue jelasin nyarinya ya. Jadi ini pakan terbaik ya bro ya. Ini pakan terbaik menurut gue karena ini lebih kecil dari kutu air, sudah jelas ya. Ini kalau gue pegang gini bro, ini kayak apa ya? Kayak lendir. Iya, kayak lendir gitu, kayak tepung ya. Kayak tepung sih, lebih kayak tepung terus dikasih air gitu. Nah jadi kenapa kok harus pakai ini sih bang? Jadi tingkat kehidupannya ya, kalau pakai infusoria ini kita bisa 90% bray. Jadi kalau tingkat kehidupan pakai kutu air mungkin sekitaran 70% ya, dari kita pertama tuang sampai panen.
Tapi ketika lo pakai infusoria ini, burayak itu bisa tingkat kehidupannya itu sekitar 90%-an lah, atau bahkan bisa 95% gitu, Bray. Nah, dapatnya dari mana Bang infusoria ini? Kalau di sini ada ya. Jadi kalau di sini gue juga sempat bikinin video untuk pas gue lagi waktu nyari infusoria. Tapi di sini ada, kalau gue bikinin videonya untuk kultur ya, untuk kultur itu gue nggak bisa. Tapi gue lebih kalau di daerah sini, daerah Lampung ya khususnya, gue di sini tersedia apa ya? Tersedia melimpah ruas sih kalau di sini untuk pakan ini ya. Karena ada perusahaan-perusahaan. Iya, karena ada pabrik yang jelas di sini ada pabrik. Pabriknya itu kalau nggak salah pabrik karet ya. Jadi untuk pabrik karet itu dia punya penampungan limbah dan mengeluarkan infusoria gitu. Nah, jadi di sini gue mau bahas detail masalah ini. Kita mungkin di sana aja ya Mas Arif. Ini banyak banget ya, serius ya. Ini coba gue tambahin lagi nih. Nah, kalau kita perhatiin, Bray, bentukan infusoria ini kalau teman-teman lihat sebenarnya sama persis kayak kutir ya. Ketika dia ngumpul ini dia berkoloni gitu. Dia tuh ngebentuk kayak garis-garis gitu, Bro. Nah, ini namanya infusoria ya, Bro ya. Untuk tutorial pembuatannya gimana sih, Bang? Kalau gue nggak ada ilmunya sih, gue nggak bisa sih. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa lihat tutorial dari video-video teman-teman yang lain ya. Mungkin ada sebagian YouTuber yang emang dia bahas masalah infusoria dan cara pembuatannya. Kalau gue nggak bahas, Bro. Ya, gue cuman bahas ini pakan terbaiknya ya. Kalau untuk cara buatnya gue nggak bisa. Oke, jadi di sini gue siapin aja. Di sini kali Mas kelihatan ya. Di sini backlight nggak ya? Nggak ya? Di sini Mas. Nah, di sini gue udah siapin soliter ya. Di sini gue udah siapin soliter. Ini soliter kondisi bersih ya, bangku ya. Agak deket nggak apa-apa, biar kelihatan. Nah, ini kan kelihatan. Nah, jadi ini adalah kosong ya, Bro ya. Kosong semua, ya kan? Jadi apa nih? Ini ya. Oke, jadi anjir nggak muat. Ini ya. Nah, ini infusoria. Kalau kita, nah nih. Dia tuh infusoria tuh. Buset, Butiran debu. nah kalau teman-teman perhatiin ya, Kayak tepung bener. iya, ini gue pastiin ya, Bro ya. Gue pastiin burayak ini bisa agak mundur dikit. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, ini nggak bisa di zoom sih ya, nggak bisa detail banget. Jadi ini ya nggak bisa ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya di sini ya, ini kayak butir-butiran debu, Bray. Nah, ini gue jamin burayak pasti makan, nggak mungkin nggak makan ya. Dan untuk infusoria ini dia bukan dia nggak ada versi jahat dan versi buruk kayak kutu air. Jadi kalau kutu air itu ada kutu baik dan kutu jahat, alias kutu jet ya kalau kutu jahat itu ya. Kalau di sini untuk infusoria ini selama yang petani-petani pakai di daerah Lampung ini aman banget dan nggak ada, jarang banget nemuin apa sih masalah di mana burayak makan infusoria ini dia mati massal, itu nggak ada. Justru malah ini pakan jitu dan pakan terbaik untuk burayak. Ya, jadi untuk teman-teman wajib buraknya pakai ini deh kayaknya, Bro. Terus ini rekomen banget sih menurut gua. Tapi mungkin ada dari sebagian besar gitu di daerah kota-kota teman-teman itu ada pasti yang infusoria. Yang penting mau gerak aja sih nyarinya di mana gitu. Kalau di limbah-limbah pabrik itu pasti ada sih ya. Apalagi untuk biasanya itu di pabrik singkong ya, karena itu limbahnya itu biasanya kalau nggak banyak infusnya banyak kutunya, Bray ya. Nah, jadi ini untuk pakan terbaik yang gua saranin untuk teman-teman. Jadi gini sih, kalau ketika lo udah beli indukan bagus, terus lo hasil breedingnya nggak maksimal, ketika dia breeding maksimal ya, tapi untuk proses pembesarannya nggak maksimal, itu sayang banget ya, Bro ya. Jadi untuk teman-teman gua anjurin untuk pakai infusoria supaya hasil breedingnya itu sampai panen itu maksimal gitu ya. Ini itu juga dibersihin dulu bagaimana prosesnya, Bi? Untuk prosesnya itu, nah di sini gue mau jelasin ya. Di sini gue mau jelasin serokannya dulu kali ya. Nah, serokan untuk infusoria ini dia nggak bisa kita serok pakai serokan kutir ya. Jadi untuk infusoria itu dia nggak bisa diserok pakai serokan kutir, alias harus serokannya khusus. Nah, di sini gue mau jelasin. Nah, ini ya. Karet. Ini karet ya. Jadi kalau ini gue pakai di sini, gue udah kayak armada ya nggak? Gila.
Armada Atahia. Atta. Nah, gue sambil duduk kali ya bro. Boleh. Ya kan? Gue lagi nggak enak badan dari kemarin. Nah jadi gue mau jelasin serokannya. Oke ya. Serokan. Serokannya ya. Ini serokannya. Jadi kalau serokan versi gue buat kerucut gini bro ya. Gue ngikutin umumnya sebenarnya ngikut ini versi ini biasanya orang-orang Thailand ya yang pakai. Tapi kalau Thailand tuh versinya gede banget ya. Kalau ini versi mininya. Teman-teman pemain ikan cupang pasti punya lah serokan kayak gini ya. Cuman emang untuk bahannya nggak semua orang tahu. Makanya di sini gue mau kasih tahu ya. Makanya jangan skip videonya ya. Iya. Kemarin tuh banyak banget yang nanya ke gue, bang, bahan untuk serok infus itu apa? Soalnya gue nyerok pakai kutir itu, pakai serokan kutir, kok dia nggak dapet lolos gitu ya. Nah jadi di sini gue mau kasih tahu teman-teman ya untuk bahannya ini yang gue pakai untuk teman-teman ya. Ini wajib nih dicatat nih. Ini bahannya adalah screen sablon. Buat sablon itu. Iya, jadi kalau teman-teman iya, lu juga baru tahu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi untuk teman-teman ya, ini bahannya adalah screen sablon. Kenapa kok harus screen sablon, man? Kenapa nggak organza atau organdi gitu ya? Karena kalau organza atau organdi itu dia untuk pori-pori kainnya itu terlalu apa sih ya? Terlalu ngebuka gitu, jadi nggak serapet screen sablon. Nah jadi untuk bahannya kalau teman-teman nyerok pakai ini, gue jamin nggak akan lolos ya, gue jamin ya. Jadi begitu kita serok, airnya turun, infusorianya ketinggalan gitu ya. Gue udah kayak tukang obat ya, jualan madu ya nggak. Ini beli satu dapat dua ya, beli satu dapat dua, dan yang masang banyak dapat banyak, yang nggak masang nggak dapet ya. Jadi kayak di pasar malam. Enggak, kayak bandar koplo. Oke ya, jadi Ini alatnya ya. ini adalah alat ini alat yang menurut gua ini kayaknya wajib lo beli deh bro. Ya. Ini wajib banget lo beli. Kenapa? Karena ini dia multifungsi. Jadi dia punya dua fungsi, 3 fungsi. Nyerok jentik bisa, ya. Tapi agak susah sih nyerok jentik. Kutir bisa lah. Infusoria bisa. Jadi multifungsi banget ya bro ya. Lo wajib beli kain screen sablon. Jangan beli yang merek-merek lain ya. Pakai screen sablon ya bro ya. Murah banget. Nah untuk harganya, ya. Jadi untuk harganya ya, bangku ya. Jadi harganya di sini untuk screen sablon itu kalau di daerah Lampung itu biasanya lumayan mahal ya. Dia berbagai tipe ya. Jadi ada ukurannya. Kalau gue pakainya yang 1 meternya 200.000. Jadi untuk 1 meter tuh bisa jadi 2 serokan bro. Oke ya. Jadi intinya dari poin penting itu sebenarnya hari ini adalah untuk pakan terbaik untuk burayak ya bro ya. Jadi teman-teman jangan sampai burayaknya nggak sampai panen bro ya, kasihan ya. Jadi lu wajib panen ya. Ya. Oke. Ntar lu ngedok lo. Bukan, gue malah tambah kecil ya. Penyakitan soalnya. Oke ya, jadi untuk teman-teman videonya menurut gue poin pentingnya hari ini adalah pakan terbaik untuk burayak sama lo wajib beli serokan yang khusus untuk infusoria ya. Nah ini yang gue anjurin untuk tema hari ini. Jadi untuk teman-teman jangan sampai. Untuk usia berapa Pak infusnya tadi? Ini untuk 1 sampai 7 hari. Nanti 1 sampai 7 hari itu dia udah mentol-mentol, lo lanjut ke kutil air atau casut ya. Casut itu gua pakainya di 10 sampai 15 hari lah. Dia udah lepas kutir dan lepas infus, dia lanjut ke casut ya. Oke. Sekian dulu video dari gue untuk teman-teman. Thank you banget. Jangan lupa di follow Instagram gue Galeri Robby Mesa Female New, dan satu lagi Robby Mesa New ya, dan satu lagi apa sih Quality Beta Koi New, dan satu lagi Female. Galeri Robby Mesa Female. Galeri Robby Mesa aja kayaknya. Ya kan? Oke. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel gue dan bantu share, like, dan komen bro ya. Untuk teman-teman yang belum sudah paham, mohon maaf banget, gue nggak bermaksud untuk menggurui. Mudah-mudahan bermanfaat aja untuk yang belum tahu ya bro ya. Oke, video ini gue akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.